terkait dengan perubahan status Jakarta ini, seperti apa ini akan mempengaruhi pengusaha, terutama Kadin? Silakan, Pak Sarman. Saya rasa bagi kami dari Kadin tidak ada pengaruh secara langsung atau tidak langsung. Justru kami lihat bahwa dengan adanya status Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional itu membuat Jakarta lebih produktif, lebih aman dan lebih nyaman, ya, karena nantinya DKI itu akan lebih leluasa. Contoh misalnya dalam hal menetapkan yang namanya tata ruang. Tata ruang selama ini kan untuk bidang usaha, di mana hotel, di mana segala macam itu pasti akan hubungannya dengan pemerintah pusat karena ibu kota kita di sini, ya kan? Tentu nanti kalau tidak lagi di sini ibu kota, tentu sudah bebas, ya kan, untuk melakukan katakanlah klaster-klaster bisnis-bisnis yang akan dilakukan di DKI Jakarta. Itu satu. Yang kedua, nah tentu memang kita harapkan Jakarta sebagai daerah khusus pusat ekonomi nasional, kita juga harus tahu nih kekhususannya di mana. Kalau dulu kan kekhususannya kan sebagai ibu kota. Nah, sebagai pusat ekonomi nasional, di mana kekhususannya dalam hal ini? Karena bagaimanapun bahwa Jakarta selama ini sudah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap ekonomi nasional. Hampir 16-70% PDB kita disumbang oleh DKI. Dari investasi juga seperti itu. Bahkan kita tahu bahwa perputaran uang secara nasional itu 70% ada di Jakarta. Jadi artinya memang tidak salah kalau Jakarta itu tidak menjadi ibu kota, akan tetapi menjadi pusat perekonomian nasional, itu tidak salah. Hanya penguatannya dan kekhususannya di mana. Ini yang harus kita tanya kepada pemerintah atau mungkin dalam undang-undang nantinya yang saat ini sedang dalam pembahasan gitu. Baik, tapi untuk investasi sendiri, apakah ini masih akan menarik bagi investor-investor luar? Saya rasa nanti malah dengan tidak lagi menjadi status ibu kota, itu semakin menarik bagi investor. Akan tumbuh berbagai sektor-sektor usaha, ya, mungkin nanti di bidang startup lah, ya kan, mungkin berbagai bidang jasa, bahkan mungkin juga dari sisi transportasi misalnya, infrastruktur, itu saya rasa makin menggeliat nantinya. Apalagi kalau kita lihat saat ini ya, kita juga belum tahu nih, kantor-kantor pemerintah yang nantinya akan ditinggalkan mau dibikin apa ini? Ada MPR, ada kementerian, ya kan, ada istana. Nah, apakah itu nanti menjadi objek wisata, misalnya destinasi wisata? Jadi peluangnya semakin banyak nantinya, karena sebagai pusat ekonomi, berarti nanti berbagai pebisnis nasional maupun internasional, dia akan berfokus ke Jakarta untuk mendapat informasi peluang-peluang investasi yang ada di Indonesia dalam hal ini. Gitu. Baik, kita akan Kadin melihatnya seperti apa Pak Sarman? Kalau memang ternyata kontrolnya, tadi seperti disampaikan Pak Gilbert, akan dipegang oleh satu orang untuk daerah-daerah sekitar Jakarta juga. Ya, kalau kami dari Kadin kan sebenarnya tidak terjebak kepada undang-undang tersebut ya, kalau dari kami. Cuman memang yang kami sikapi adalah sampai saat ini kami menunggu sebenarnya kapan suara dari pengusaha itu didengarkan. Karena pertama begini, ini kan menjadikan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, pusat global dan kawasan aglomerasi dalam hal ini. Nah, kalau bicara ekonomi, bahwa Kadin adalah merupakan organisasi yang dipahami Undang-Undang Nomor 187 tentang Kadin, tentang dunia usaha. Artinya sebenarnya bahwa kalau konteks RUU Daerah Khusus Jakarta ini harus banyak mendengarkan daripada pelaku usaha. Karena kamilah akan menjadi motor penggerak daripada ekonomi nanti di Jakarta dalam hal ini. Jadi kami masih menunggulah dalam hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga memang berharap supaya Jakarta ini tidak lagi status sekedar hanya pusat ekonomi nasional, tapi kalau bisa adalah daerah khusus megapolitan Jakarta. Karena dulu konsepnya Pak Gilbert waktu zamannya Pak Sutioso itu pernah. Jadi aglomerasi itu sebenarnya sudah bagian daripada megapolitan. Ya kan? Jadi megapolitan itu nantinya kalau menurut kami tidak lagi aglomerasi. Tapi kalau bisa ya jadikan saja seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Cianjur itu bagian daripada Jakarta. Karena bagaimanapun kita lihat bahwa selama ini pergerakan penduduk, pergerakan ekonomi, transportasi, bahkan sekali banjir pun itu berkaitan dengan wilayah-wilayah penyangga tadi. Kenapa aja nggak dijadikan itu menjadi daerah khusus
daerah khusus megapolitan Jakarta, misalnya seperti itu, supaya ekonominya juga semakin kuat dalam hal ini. Tentu tadi menyikapi dari Pak Gilbert tadi, kami serahkan semuanya mekanisme itu kepada pemerintah dalam hal ini. Memang seyogyanya kita ingin agar dari sisi pemerintahan juga sebagai pusat ekonomi Jakarta itu juga harus menjadi daerah yang demokrasinya juga sangat cukup bagus gitu loh. Jadi artinya kalau katakanlah dikembalikan lagi pemilihan itu kepada rakyat, saya rasa itu akan lebih elok dalam hal ini. Itu satu. Yang kedua tentu kami sangat berharap berbagai regulasi kepada dunia usaha itu adalah regulasi yang pro bisnis dan pro dunia usaha. Diberikan keleluasaan kepada pemerintah DKI Jakarta bagaimana menggerakkan, bagaimana supaya betul-betul itu Jakarta itu menjadi pusat ekonomi yang bisa menyamai dengan pusat ekonomi yang lain. Apakah katakanlah seperti New York misalnya. Kita sangat yakin dengan potensi, dengan modal yang saat ini sudah dimiliki DKI Jakarta, itu sangat-sangat layak menjadi salah satu pusat ekonomi nasional, bahkan internasional.